Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Sabtu yang lalu kita sudah selesai membicarakan satu aspek dari penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan, ya. Sudah kita selesaikan membicarakan bagaimana memandikan jenazah dengan sempurna. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan pada bagian yang kedua dari penyelenggaraan jenazah, yaitu mengkafani jenazah. Mari kita jelaskan ada 4 hal yang harus kita kerjakan ketika seorang muslim wafat meninggal dunia. Apakah itu laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, sepanjang itu muslim, maka wajib kita mandikan, wajib kita kafani, wajib kita sholatkan, dan wajib kita kuburkan. Pada hal ini wajib kita selenggarakan, ya. Nah, karena itu untuk penyelenggaraan ini perlu kita pengetahuan, ya, perlu kita ilmunya, perlu ilmu sebagai bekal kita untuk mengurus jenazah ini, sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, gitu kan? Bukan karena hanya ikut-ikutan saja, tapi ada pengetahuannya, ada ilmunya, kira-kira begitu. Inilah yang kita kaji malam hari ini, ilmunya secara fikih bagaimana. Jadi tidak cukup hanya kita lihat-lihat saja. Terkadang yang terselenggara itu karena tidak didasarkan dengan ilmu, tidak didasarkan dengan pengetahuan, hanya dia melihat dari sebelumnya, maka dia ikutilah itu. Belum tentu kadang-kadang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ajaran agama kita, ya kan? Nah, makanya pengajian ini penting supaya kita tahu, ya kan, apa yang harus kita penuhi, ya kan, mana yang batas minimal dan mana yang batas maksimal, yang ideal, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yukaffanu fi salasati athwabin baydin laisa fiha qamisun wala imamatun. Wa yukaffanul maitu zakarun kana aw unsa balighun kana aw la fi salasati athwabin baydin. Dan mayit dikafani baik laki-laki maupun perempuan, apakah itu orang yang sudah baligh, dewasa, atau belum dewasa, fi thalathati athwabin baydin, pada 3 lapis, atau 3 pakaian yang putih. Wa takunu kulluha lafaifa mutasawwiyatan taulan wa aradan tastiru kulla wahidin minha jami'al badani. Dan semua lapisannya kita ngaji apa nak makan kue gitu kasih. Astagfirullah. Wa takunu kulluha lafaifa mutasawwiyatan taulan wa aradan tastiru kulla wahidin minha jami'al badani. Dan yang 3 lapis tadi kan dikatakan tadi bahwa kain kafan itu jumlahnya salasah, ya, salasata aswabin baydin, 3 lapis warna putih. Kainnya warna putih, ya. Kenapa warna putih? Ini sudah kita jelaskan kemarin. Karena kurang enak, ya. Ini aja kali. Ini kadang-kadang baterainya cepat habis.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi mayit yang akan kita kapankan itu dikapani dengan 3 lapis pakaian yang warna putih, ya, kain warna putih. Salasa. Tetapi watakunu kulluha lafai mutasawwiyatan taulan wa aradhan. Ketiga lapis itu, ya, ukurannya sama, panjangnya, lebarnya, dan menutupi setiap lapisnya itu jami'al badani, seluruh badan mayit. Nah, sekalian. Jadi yang 3 lapis tadi itu harus menutupi semua badan mayit ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, faktanya yang terjadi, ya, kain kapan yang disediakan itu ternyata terkadang tidak cukup. Tidak cukup setiap lapisnya itu membungkus badan jenazah. Ini yang saya lihat pada prakteknya itu. Ya. Nah, itulah model pakaian kita kan lebar kita ini barangkali sekitar kalau menutupi ini sekitar 1,5 meter. Itu kan? Sementara lebar kain yang tersedia tidak sampai segitu. Jadi tidak cukup mencukupi menutupi badan jenazah biasanya. Sehingga apa yang terjadi? Dilakukan akhirnya apa namanya? Dibuat 3 lapis, ya kan, yang di bawah ini nanti disambung deh ini. Ya kan? Baru nanti di tengah-tengahnya ditaruh pula 1 lapis lagi. Nah, hitungannya akhirnya 3 lapis ini tidak mencukupi. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita mengikuti yang ideal yang disampaikan di sini, bagusnya memang dijahit. Kalau tidak cukup kan, digunting, dijahit supaya setiap lapisannya itu membalut badan jenazah. Nah, yang fakta yang terjadi di kita ini yang ada itu tidak, karena memang itulah yang disediakan dari apa yang kita beli itu. Kalau kita nak sempurna seperti yang kita kehendaki itu, memang kita siapkan dewek. Nah, kalau yang disediakan di perkumpulan kita ini, itulah kenyataannya. Ya kan? Kain kapannya itu tidak mencukupi, setiap lapisnya itu membungkus jenazah itu tidak cukup. Sehingga akalnya seperti itulah. Ya kan? Di apa namanya? Di yang pertama itu nanti di lapis segini, tengah-tengahnya ini yang taruh di tengah-tengah yang lebih kecil gitu. Nah, pertanyaannya, itu kira-kira sah tidak mengkapani seperti itu? Sahnya sih sah, ya kan? Nah, cuma saya katakan kemarin itu kan, mengurus jenazah ini kan ada 2, ada yang sempurna, ada yang pahe, paket hemat. Nah, sama dengan memandikan itu kan. Nah, pilih yang mana? Kalau pilih yang pahe, cukuplah sekedarnya, cukuplah. Tidak apa-apa juga, kewajibannya selesai. Bukan tidak cukup, cukup. Nah, tapi sempurnanya belum, ya kan? Kalau nak sempurna seperti yang dikatakan di sini, setiap lapisnya itu seharusnya bisa membungkus, cukup membungkus apa namanya jenazah ini. Apalagi badannya gemuk misalnya kan. Nah, itu harus makanya ada orang, ya, apa namanya, untuk berpikir masa depan, ada orang-orang tertentu yang sudah menyiapkan, ya. Nah, termasuk konon kabarnya apa nama Bang Haji Roma Irama kita sudah menyiapkan makam untuk dia itu di sekitar rumah dia itu, ya kan, tempat pemakaman sudah disiapkan, kain kapan segala macam disiapkan, sehingga dia siap, dan nanti ketika orang giliran mengurus jenazah beliau itu memang sudah disiapkan dengan sempurna, gitu kan. Nah, kalau kita serahkan ke orang, ya apa kata orang lah kan. Nah, semampu orang bagaimana, gitu kan. Kalau orang mampunya segitu, ya segitu saja. Nah, kira-kira begitu. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebenarnya pengetahuannya memang pengetahuan praktis ini, ya. Seharusnya memang ini harus ada apa namanya demonstrasinya, artinya dipertunjukkan. Ada kain kapannya disediakan, ya. Bagaimana cara mengoyak kain kapan? Mengoyak kain kapan itu pun kalau tidak pernah itu bingung deh itu. Mengoyak kain kapan itu kalau dibuat begini dia bisa harus begini, ya. Ya kan, nariknya itu harus kiri kanan, nah, supaya lurus. Kalau begini tidak mau itu, harus begini menarik kain kapan itu kan.
Nah, yang seperti ini kadang-kadang hal-hal praktis seperti ini kadang-kadang kalau kita ngaji seperti ini teorinya saja kadang-kadang tidak dapat gitu ya. Makanya kalau di sekolah-sekolah unggulan biasanya ketika belajar agama yang bersifat praktis seperti ini, alat peraganya siap. Disiapkan alat peraganya. Memang ada kain kapan disiapkan. Anak-anak itu dilibatkan. Nah, ya kan? Bahkan dilibatkan untuk coba ambil kain kapannya itu. Gunting sedikit kan? Moyaknya ingin dipraktekkan sebentar loh kan. Iya, terus lanjutkan. Ya tarik gitu kan. Memang belajar seperti ini harus mengalami langsung. Seharusnya memang seperti ini. Ya, cuman karena kita ya tidak punya alat peraga gitu ya, kita bayang-bayangkan saja lah kira-kira begitu. Sedapat yang bisa saya jelaskan, saya jelaskan. Nah, kalau di sekolah-sekolah unggulan biasanya, sekolah-sekolah agama unggulan, ketika masuk ini disiapkan alat peraganya, ada kain kapan disiapkan di sana, gitu kan? Nah, kalau misalnya ketika memandikan disiapkan boneka misalnya, atau langsung siswa itu yang diajak supaya langsung, gitu kan? Nah, ini yang penting memang sebenarnya harus ada praktek langsung ya, mulai dari bagaimana yang kain kapannya, apa yang mau dimulai gitu. Nah, ini kita kaji dulu, nanti baru kita jelaskan mungkin tata caranya ya, tata prakteknya. Jadi itu tadi ya, jadi 3 lapis itu, 3 lapis, semua lapisnya itu menutupi badan jenazah. Menutupi badan jenazah. Laisa fiha qamisun wala imamah. Jadi 3 lapis tadi itu hanya membungkus saja. Tidak ada baju dan tidak ada sorban. Wa in kupina zakaru fi khamsatin, tapi kalau kita ingin mengkapani mayit dengan 5 lapis, nah bagaimana urutannya? Wa in kupina zakaru fi khamsatin fahiya salasatul mazkurah. Maka 3 seperti yang disebutkan, artinya 3 lapis untuk membungkus jenazah itu. 3 lapis untuk membungkus. Kemudian wa qamisun wa imamah, 2 lagi untuk baju dan sorban. Gunting bajunya itu ya sekedarnya saja untuk masuk ke keraknya ini kan, ada bajunya gitu. Wa imamah, dan dibuat untuk pembalut kepalanya namanya sorban ya. Awil mar'ah, atau perempuan fi khamsatin, pada 5 lapis. Kalau perempuan itu juga tadi, kalau 3 lapis itu sajalah, pokoknya 3 lapis itu 3 lapis yang membungkus semua badan jenazah ya, membungkus badan jenazah. Kalau kita milih yang 5 ya kan, kalau disiapkan 5, nah bagaimana bentuknya? Aul mar'ah fi khamfahiyya izarun, urutannya kalau perempuan 1 sarung ya, kita buat sarungnya izarun, wa khimarun, kemudian ada dibuat 1 jilbabnya, wa qamisun, dan baju. Jadi ada sarung, ada jilbabnya, kemudian baju 3, wa lapapatani, kemudian 2 lapis pembungkus. Nah, kalau laki-laki tadi kan 3 pembungkus kan, kemudian ditambah sorban dan baju. Kalau perempuan pembungkusnya 2, ditambah jilbabnya 1, kemudian kainnya 1 dan bajunya 1, jadi 5. Nah, itu kalau memilih 5 ya. Ini tergantung pilihan kita. Kalau mau yang lebih lengkap ya 5. Kalau yang menengah ya 3 lapis itu saja. Kalau yang minimal selapis pun cukup, asal sudah tertutupi badan jenazah ya kan. Itu paket hemat tadi kan. Wa aqallul kafani saubun wahidun. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Dan sekurang-kurang kapan itu adalah saubun wahid ya, 1 lapis. Itu tadi, maka selapis itu sudah cukup. Kewajibannya sudah cukup. Gitu kan? Nah, cuman kita pikir dewek lah. Ya kan? Kita di dunia ini banting tulang cari uang, cari duit. Ketika kita meninggal cuman selapis itu membungkusnya kan, langkah pelitnya kita nak untuk diri kita dewek gitu kan.
Sebagusnya kalau bisa kita, ya ketika kita meninggal pun kita cari yang sempurna, bukan pahe, bukan paket hemat tadi kan, tapi paket sempurna kalau bisa, kira-kira begitu. Nah, tapi itu semuanya tentunya kita usahakan. Kalau kita serah orang lain, serah orang lah apa yang dibuat orang sama kita kan. Nah, tapi kalau sudah kita usahakan ketika kita hidup, insya Allah orang tinggal menjalankan saja. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian.